ngajarin dia dengan cara dia gitu. Dia ngasih sampah ke orang lain terus lu kasih sampah ke dia. Makanya sebenarnya orang tuh nggak sadar kalau mereka tuh menikmati prank itu gitu loh. Iya, sampai mereka menemukan bahwa mereka melakukan prank itu juga gitu. Iya. Enak kan ngeprank orang masuk tong sampah kan? Iya, enak. Jadi nggak perlu bingung itu menikmati atau enggak, ya dia lucu, ngerasa lucu kali kan. Iya, dan gue rasa dia sangat berhasil untuk kayak membuat orang-orang itu menjadi lebih kejam dari dia gitu. Akhirnya tuh lucunya yang paling brengsek jadi bukan dia gitu. Jadi malah jadi kita semua gitu. Selamat datang. Oke, kembali lagi di podcast Jongkok Astral episode kelima bersama gue Dimas Bernamastio. Gue Andika Dimas Anjas Moro Siregar. Ya, dan kali ini kita akan membahas suatu topik yang cukup menyenangkan Penting. ya, dan penting sekali ya. Ya, jadi sebelum gue mulai, gue mau cerita dulu nih tentang kehidupan masa lalu gue. Jadi waktu gue SMP itu, gue ada di sekolah yang cukup rusuh lah, bisa dibilang sih SMP isinya anak brengsek gitu. Suzuran ya. Iya, lumayan kayak Crowd Zero gitu, Iya, yang kerjanya berantem sama segala macam. Dan kayak kekerasannya sebenarnya nggak selalu dalam konotasi negatif, tapi kayak semua orang tuh entah kenapa childish aja gitu bercandaannya. Gimana tuh? Iya itu nih yang apa yang mau gue ceritain itu adalah dulu tuh ada kayak permainan kita lah seangkatan, kayak tradisi kita gitu. Kita tuh selalu naruh paku payung di bawah kursi kita semua gitu, even kayak cewek-cewek men. Saya kayak teman kita yang cewek, kita taruh paku gitu di dalam kursinya. Shout out buat SMP Ali kelas Cipete. Iya, jadi dulu tuh itu tuh kayak apa namanya, semua orang tuh bawa paku gitu untuk paku payung cuma untuk ditaruh di kursi orang, jadi kayak di orang duduk gitu kan. Lu tau gak kebayang ya. Lu berangkat ke sekolah bawa paku, tanya nyokap lu, kamu ngapain bawa paku? Iya makanya dulu tuh gila, kita beli di koperasi paku payung yang kayak cuma yang kotak gitu yang kan kotak ya. gini, ke orang kayak bilangnya buat bikin mading brengsek, padahal buat ngejailin orang. Atau nggak dulu yang gue suka lakuin tuh, tau gak sih, paku payungnya itu kan orang sekolah kan ada kantong di sini ya, di dadanya ini. Itu gue taruh, gue pasang gini, jadi tuh kayak gue ada paku yang mencuat keluar gitu kan. Terus gue kayak ngedorong teman gue gitu, woi, gue dorong gitu, terus kan dia dorong balik kan, dia kayak, anjing lu didorong sama dia kayak gitu. Wah, berdarah dong. Berdarah. Nah itu tuh hal yang gue lakukan waktu kecil, waktu gue SMP. Nah itu akhirnya gue bawa joke itu ke SMA gue. Nah SMA gue tuh sama sekali bukan sekolah rusuh, itu kayak sekolah yang agak lebih bermartabat lah gitu. Nah terus orang-orang di sana itu nggak nganggap itu tuh lucu gitu. Mereka tuh kayak, ih apaan sih lu, dia bercandanya kasar banget. Terus gue jadi kayak, Ekstrim banget tuh. oh iya sorry gitu. Dulu gue kebiasaan dengan bercanda yang kayak gini. Nah ini menarik gitu, dan ini gue pengen kaitkan dengan fenomena brengsek yang terjadi belakangan ini. Lu tahu kan Mas tentang apa namanya, prank sembako sampah. Aduh gimana. Jujur sih kita pas briefing ngomongin ini gitu kan, kita kan tahunya namanya doang kan, oh si ini gitu kan. Tapi giliran kita cari di YouTube namanya sembako sampah, kita berdua otomatis kayak langsung ketawa gitu. Iya, sebenarnya Aduh. secara fonetik Itu lucu. itu tuh prank sembako sampah. Iya, lucu gitu. Iya, apa namanya? Gue sebenarnya si Ananda Ferdian Paleka ini, shout out buat Ferdian Paleka. Gue tuh udah nonton dia udah lumayan. Gue udah pernah nonton dia sebelumnya lah, sebelum dia kena kasus ini. Kayak gue ngeliat nih orang kayak apa, kontennya lumayan berbeda dari yang lain gitu. Dia suka kayak jalan-jalan, terus kayak nanya-nanya hal-hal goblok ke banci-banci gitu, kayak sejam berapa mbak gitu-gitu. Suka kayak gitu. Emang orangnya agak-agak Informatif ya. iya lumayan informatif gitu. Kalau misalnya mungkin dia bawanya ke riset serius secara antropologis gitu, gua rasa bakal menjadi konten yang beneran menarik dari segi jurnalistik gitu kan. Tapi mungkin apa namanya, mungkin dia nggak tahu tentang jurnalistik, bahwa memang sebenarnya apa yang dia lakukan itu bisa dijadiin serius gitu. Tapi dia jadinya tuh kayaknya nggak tahu cara ngelakuin itu dengan benar gitu. Terus kayak apa namanya, ya akhirnya dia jadi ngelakuin itulah. Maksudnya
menurut lu gimana Mas? Pendapat lu tentang prank itu? Iya sebenarnya pas gue pertama kali lihat itu kan dari berita lah di Instagram kan tentang ada anak muda yang wajahnya tuh familiar banget buat gue gitu. Tipikal Sunda banget mukanya. Kayaknya gue pernah lihat dia juga sama deh di Iya. konten YouTube-nya dia gitu kan ya. Terus pas gue nonton nih orang ngasih ngasih sembako katanya gitu ke waria kan transpuan. Terus pas gue tahu isinya sampah, gue bilang ini orang kepikiran apa gitu ya. Gue jujur ketawa sih. Iya, maksudnya pas awal gitu kayak iya gue ketawa juga gitu loh pas denger. Bahkan kita sampai denger bahasa dia ngomong judulnya yang kita cari di YouTube tadi tuh. Itu aja kayak kita masih ketawa gitu. Tapi satu sisi juga gue sadar bahwa itu tuh menyakiti perasaan banyak orang gitu loh. Beberapa orang yang terlibat gitu. Gue nggak ngomong yang kayak yang nonton ikut marah gitu, tapi lebih kayak yang ya transpuannya itu gitu. Terus anak-anak yang dikasih kan ada ya terakhir ya kalau nggak salah tuh, anak kecil dikasih wah bangsat sampah gitu Iya kan. makanya. Sian banget gitu kan. Dan tapi gimana ya Dim ya, karena di satu sisi menurut lu prank jokes gitu ya Mm. itu tuh kapan sih Dim itu jadi nggak lucu gitu loh, kalau konteksnya ngomongin si prank sembako sampah ini gitu. Iya maksudnya kita kan sebenarnya kalau kita ngeliat prank secara luas ya itu kan sebenarnya prank tuh jenisnya banyak lah gitu. Ada prank yang sebenarnya lebih harmless lagi dari itu. Contohnya kayak misalnya kayak ngelemparin balon isi air ke muka orang, gua nggak tahu. Misalnya kayak gitu atau kayak apa namanya eh nyubit orang gitu tiba-tiba atau ngagetin yang lebih umum. Ngagetin kayak orang tiba terus kayak wah gitu habis itu dia kaget gitu kan. Itu kan juga termasuk prank, tapi kayak respon publik mengenai hal itu tuh nggak ada yang mengecam gitu kan. Jadi sebenarnya yang di sini kita mau coba gali gitu kan, kita bisa tahu nih mana prank yang lucu, mana prank itu nggak lucu dan apa yang membuat prank itu menjadi lucu atau nggak lucu gitu kan. Nah tapi sebelum kita ke sana, gue pengen mencoba membedah dulu dari segi sebenarnya humor tuh apa? Kayak apa yang membuat sesuatu tuh lucu atau enggak gitu dan kenapa humor itu menjadi lucu gitu. Menurut lu kenapa sesuatu narasi atau suatu event gitu itu menjadi lucu menurut lu tuh kenapa? Kalau buat gue pribadi sesuatu tuh lucu karena kalau bahasa gue tuh adalah patahannya gitu loh. Jadi kita tuh udah punya gambaran gitu, kita udah punya skema tentang sesuatu gitu kan. Tapi tiba-tiba kayak teman kita tuh bilang kayak apa waktu itu yang kemarin lu bilang, yang si Gofar Hilman bilang. Iya. Yang di episode lalu gue sempat 40 ngomong Gofar Hilman tuh pernah ngomong itil hansip. Iya gitu kan. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang tidak ada gitu, bukan yang abstrak gitu, tapi unthinkable gitu loh. Iya iya iya. Buat realita kita gitu. Dan tiba-tiba itu digaungkan di konteks sedang bercanda gitu kan. Itu jadi kayak patahan gitu. Makanya jadi setiap buat gua gitu, jokes itu sesuatu yang selalu patah gitu dengan realitas gitu loh. Realitas kita seperti sehari-hari gitu yang mungkin ada atau nggak ada gitu. Kadang kan ada juga yang kayak jokes-jokes yang absurd gitu. Tapi lu masih bisa ketawa gitu loh. Iya benar-benar. Dan itu sebenarnya hal yang lu barusan bilang tuh sebenarnya udah sering dikemukakan beberapa filsuf-filsuf dahulu gitu. Kayak Schopenhauer pernah ngomong tentang ini namanya tuh sebenarnya incongruity theory gitu. Itu bagaimana humor itu memiliki nilai value kelucuannya itu karena gapnya antara ide dan realita gitu. Dan itu misalnya kayak lu bayangin mukanya Dimas gitu, kayak lu bayangin muka gue jadi badut atau misalnya muka gue jadi muka kecoa gitu. Jadi kayak apel gitu. Iya, jadi kayak apa gitu. Misalnya kayak nanas, durian atau apa kayak hal-hal lain aneh lainnya gitu. Itu bisa menjadi lucu tuh sebenarnya seolah-olah tuh ada elemen yang mengejek realita kita gitu. Iya kan? Jadinya tuh kita ada trigger
sehingga kita tuh ketawa gitu. Kita kayak sebenarnya yang gua rasa ya, ini dari pikiran gua sendiri, kayak yang gua rasa yang kita ketawain itu sebenarnya kayak realita kita gitu. Iya kan, maksudnya kayak apa yang kita ketawain tuh sebenarnya apa namanya perbedaan antara ide dan realita, terus habis kita ketawain realita kita apa namanya, what if kalau misalnya realita kita seperti itu gitu kan, what if kalau Dimas mukanya kayak kecoa, itu yang kita ketawain sebenarnya terkadang. Tapi kalau misalnya kita apa namanya lebih spesifik lagi, kalau misalnya kita ngelihat pranknya si Ferdian ini, sebenarnya itu juga udah beberapa filsuf tuh udah apa namanya udah sempat mengemukakan gitu, kayak Plato tuh sempat pernah bilang namanya superiority theory gitu. Superiority theory itu salah satu teori humor, philosophy of humor yang paling common, itu di mana sebenarnya terkadang tuh kayak prank, terus apa namanya mischievous behavior gitu, kayak tindakan jahil gitu, itu tuh ada secara psikologis tuh kita itu mengetawakan mereka yang lebih inferior dari kita gitu. Nah ini kan sebenarnya kalau apa aja tuh mungkin biar jelas orang yang ngedengar kita, apa aja sih Dim yang kita tertawakan dari orang yang lebih inferior dari kita gitu. Jadi sebenarnya tuh kita tuh dengan prank itu kita membuat nasib si objeknya itu lebih apa unfortunate dari kita gitu. Misalnya lu kayak tadi misalnya prank gue, kayak gue kasih dia paku di pantatnya gitu, akhirnya dia ngerasain sakit sehingga kayak nasib dia lebih unfortunate dari gue. Kayak itu si Ferdian, gue jujur gue benci banget sama prank lo Ferdian, tapi gue masih ketawa sampai sekarang. Lu brengseknya gila sih, kayak apa namanya iya si Waria itu lebih inferior karena memang gue ngeliat dari, nggak tahu ini judgement gue rasa lu setuju juga bahwa Ferdian ini kayaknya memang punya sentimen tersendiri terhadap Waria ya. Iya, kayaknya kita nonton tadi videonya juga emang dari awal dia udah punya narasi tentang bagaimana Waria itu tidak mematuhi peraturan pemerintah. Iya, ya, peraturan gitu. pemerintah gitu-gitu kan. Tapi apakah itu menjustifikasi lu buat menjadikan seseorang itu bahan tawaan gitu loh? Iya, kita tentu aja kita pasti berdua setuju kalau itu sama sekali bukan jadi bahan justifikasi, karena gue ngeliat kayak video-videonya dia sebelumnya tuh juga memang objeknya kalau nggak waria pelacur gitu, kayak kaum pekerja seks jalanan gitu loh. Iya itu cocok dengan apa, ada superiority theory di mana dia itu find laughter karena dia merasa dirinya superior dibandingkan objek pranknya dia itu gitu. Nah, tapi kalau dengan teori tersebut gitu ya Dim ya, gue jadi keinget gitu kan, salah satu paper gue itu kan waktu itu bikin soal bullying gitu kan, korban-korbannya gitu. Terus dari variabel itu tuh gue banyak ngobrol sama orang, banyak minta isi kuesioner gitu. Tapi ternyata pas gue temuin gitu ya, kebanyakan orang ini tuh mensalahartikan gitu loh. Di satu sisi orang ini bilang bahwa dirinya pernah jadi korban perundungan gitu kan. Tapi di sisi lain pas gue dengar ceritanya itu tuh ternyata temennya tuh bercanda gitu loh. Kayak misal dia ngatain apa yang dia lakuin, kebiasaannya dia gitu. Kebiasaan ya, bukan kekurangan. Gue bilang kebiasaan, behaviornya dia gitu. Misalnya tukang tidur gitu kan, lu dicengin terus dicengin, tukang tidur lu gini, begadang mulu gini kan. Tapi sebenarnya ada orang yang merasa kondisi seperti itu tuh bukan bagian dari bullying gitu. Nah, terus gue jadi refleksi lagi gitu. Ketika misalkan ada kondisi di mana kayak yang lu bilang tadi gitu, orang yang inferior gitu di hadapan kita dan kita coba buat bikin jokes dari situ gitu. Gue pas pertama denger idenya tuh gue bisa tertawa gitu. Tapi tertawanya tuh mungkin bukan karena gue tahu bahwa banci itu lebih inferior gitu dari kita. Bahkan misalkan itu sembako nggak dikasih ke waria gitu ya, nggak dikasih ke transpuan gitu, gue tetap yakin orang bakal marah gitu kan. Kayak kemarin gue baca gitu tentang device yang ngomongin bahwa
ketika netizen geram soal prank ini gitu, ini menunjukkan bahwa orang-orang peduli terhadap transpuan. Sebenarnya gue seneng gitu dengernya kalau emang itu apa yang terjadi gitu. Tapi di satu sisi gue rasa bukan itu gitu loh. Iya, gue juga rasa juga. Gue ngerasa ini tuh bener-bener gara-gara ada moral orang-orang gitu yang ngerasa bahwa lu tuh nggak sopan gitu. Terus sebenarnya yang perlu kita ingat lagi, simbol di situ tuh bukan cuma waria gitu atau transpuan, tapi simbol di situ tuh banyak banget yang bikin orang lebih geram. Pertama apa? Dia pranknya pakai gamis. Oke. Anak brengsek. Iya, ini tuh simbol gitu loh. Pakai gamis. Terus kedua, sembako tuh identik banget gitu loh dengan bulan puasa kayak gini gitu kan. Terus juga ditambah lagi plus COVID-19. Kita tahu bahwa di situ tuh ada problem semuanya gitu. Tapi di satu sisi kita nggak boleh terlalu overconfident gitu dengan kondisi ini bahwa oh ternyata kita peduli banget sama transpuan gitu. Enggak gitu, kita nggak boleh tutup mata bahwa ini tuh sebenarnya yang merasa terserang itu bukan di situ gitu loh, tapi yang lebih general, yang majority rasakan gitu, yang ditempelkan gitu. Iya, apa namanya? Gue juga maksudnya gue rasa Ferdian ini juga bukan prankster pertama yang mengalami kecaman massa ya. Maksudnya kayak gue juga sempat baca ada beberapa prankster di luar negeri yang kayak misalnya dia ngasih orang homeless Oreo tapi krimnya pakai odol gitu-gitu. Itu juga lucu tapi lucu tapi itu bahkan kalau nggak dilakuin ke homeless pun itu masih lucu gitu. Iya, makanya kayak itu lucu tapi lucu brengsek gitu. Cuma apa namanya, jadi yang kita kembali ke pertanyaan lo dari pertama tadi gitu, di mana kita draw the line gitu, di mana kita membatasi oh yang ini nih yang lucu, ini yang nggak lucu. Kenapa ini menjadi penting? Karena gue yakin Ferdian juga nggak ada bermaksud untuk nyakitin orang sih. Gue rasa kayak gue nggak ngerasa dia orang jahat, dia bego aja. Kayak dia bego aja kebetulan, apa namanya, dia kurang memiliki kepekaan gitu. Jadi mungkin kenapa bahasan ini menjadi penting adalah kita benar-benar harus bisa clearly define mana yang lucu, mana yang enggak gitu. Mungkin kalau dari gua beropini gitu, di mana kita tarik garis gitu, yang ini yang lucu, mana yang enggak. Intinya gue percaya bahwa manusia itu memiliki imajinasi yang cukup tak terbatas lah. Kayak lu bisa ngebayangin banyak banget skenario. Gue sendiri pun gue kadang-kadang kayak kalau misalnya sama lu gini, kadang-kadang gue tuh suka ngebayangin hal-hal yang keluar aja gitu. Misalnya kayak lu lagi ngomong apa-apa terus gue kayak, Mas Dika kalau gue ludahin seru nih kayaknya. Kayak kadang-kadang gue suka ngebayangin hal-hal instan kayak gitu loh. Dan itu lucu banget, kadang-kadang gue jadi ketawa sendiri dan lain-lain. Tapi apa yang bikin itu nanti jadi nggak lucu? Kalau gue ludahin lu beneran, kayak kalau gue ludahin lu beneran gitu, kayak gue beneran secara sengaja membuat lu menjadi inferior dibandingkan gue gitu, ya kan? Itu tuh di situ yang menjadi nggak lucu. Jadi kalau gue tarik kesimpulan dari premis gue tadi itu bahwa jokes itu menjadi nggak lucu kalau misalnya lu beneran praktekan itu dan itu menyerang orang gitu loh. Kayak misalnya kayak si Ferdian ini, kalau misalnya cuma ide doang, ini coba kita bikin prank bungkus Indomie tapi dalamnya sampah gitu, mungkin itu lucu gitu. Gue approve pas kok. Cuma jadi wacana ya. Gue juga bukan orang yang kayak wah kok semuanya marah, nggak lucu kok, menurut gue itu lucu. Apa namanya, cuma yang menjadi kita menjadi kayak wah itu parah sih, itu gara-gara dia lakukan itu beneran gitu. Fantasinya yang dia yang bodoh itu dilakukan beneran. Harusnya lu di kepala lu kayak itu lucu sih tapi itu tolol gitu. Nah itu, jadi itu menurut gue sih bordernya itu di situ gitu loh. Kalau menurut lu gimana, Mas? Kalau menurut gue balik ke ini dulu nih, ke soal prank gitu kan. Menurut gue beberapa prank tuh, gue harap lu setuju bahwa ada prank yang lucu gitu loh, Dim. Iya, jadi nggak semua prank itu nggak lucu gitu. Jadi gini, prank itu biasanya dibuat tuh ketika orang tuh punya ekspektasi terhadap suatu hal gitu. Kalau menurut gue ya, jadi lu punya ekspektasi terhadap suatu hal dan orang tuh coba memberi ekspektasi
tersebut gitu, mengisi ekspektasi tersebut. Kayak misalkan prank gold digger, ya kan, cewek-cewek. Iya iya iya. Ya, nah dari situ kan ada ekspektasi dari objeknya gitu loh, ya kan, orang ini gitu yang mau di prank cewek ini gitu kan. Dari situ orang yang ngeprank itu harus tahu apa yang diinginkan orang ini gitu. Yang diinginkan orang ini apa? Oh iya, itu materi gitu kan, mobil mewah gitu misalkan kan, pacar yang keren gitu kan. Akhirnya coba dikasih, terus dipatahin gitu. Nah, jadi gue bertanya lagi gitu, dari prank gold digger tuh gue bertanya, ini lucu nggak sih gitu? Atau ini cuma pengen muasin apa ya, denial kita soal real gitu loh, soal dunia kita gitu loh. Kayak, oh iya emang cewek-cewek yang matre itu nggak seharusnya digini. Padahal kan, come on man, be real man. Kenapa dia menolak orang cowok yang ganteng, yang punya mobil? Iya, maksudnya menurut gue kayak prank-prank gold digger tuh kadang-kadang suka agak bego sih, kayak, atau enggak kayak, tau gak sih lo prank-prank yang kayak apa namanya, dia mau masuk ke restoran mewah tapi pakai baju gembel, baju compang. Bro, kalau gue punya restoran mewah terus ada orang pakai baju compang camping juga nggak bakal gue kasih masuk, karena kayak bukan masalah judge book by its cover gitu. Emang kayak ada social conventions yang menuntut lu tuh kayak dress appropriately gitu ya kan, kayak lu emang harus berpakaian yang sesuai, maksudnya bukan masalah judge book by its cover gitu. Kayak kan maksudnya security itu kan juga punya itu pekerjaannya, ya itu kan make sure nggak cuma keamanan tapi ya apa namanya, kerapihan tempat gitu-gitu. Karena gue suka kayak ngeliat prank nih agak tolol juga ya. Tapi anyway, tapi gini, jadi maksud gue pas dari ekspektasi itu gitu ya. Dan kalau direfleksiin gitu ke prank yang lucu gitu, itu pasti ada semua gitu. Kayak misalkan ya kayak prank gold digger tadi, atau prank-prank yang lain yang kita bisa sepakat bahwa itu nggak menyinggung siapapun. Biasanya lingkupnya harus lingkup deket. Jadi kayak orang nggak bisa komen kayak, ih lu parah banget sih bercanda lu, teman gue gitu kan. Nah, prank sembako sampah ini gitu, kalau kita pakai teori tadi gitu, premis tadi, ya ekspektasinya apa gitu. Ekspektasi si transpuan ini adalah dapat makanan gitu, bisa dapat sesuap nasi, men. Mereka tuh cari duit gitu loh di situ gitu. Dan si Ferdinand ini datang dikasih terus patah gitu loh. Iya. Nah, seharusnya kan kalau berdasarkan teori seperti itu kan lucu gitu loh. Nah, pas dari premis itu gue baru mikir bahwa kenapa ini bisa nggak lucu gitu. Apakah ada batasannya seberapa orang berekspektasi terhadap hal tersebut, suatu hal gitu ya, hal tersebut gitu, itu nggak boleh dijadiin candaan. Iya. Nah, itu menurut lo gimana? Iya, apa namanya, itu bener banget sih, karena misalnya kan tadi kan gue bahas secara surface-nya itu akan menjadi bego kalau lo lakuin beneran. Fantasi lo yang wild itu lo lakuin beneran, itu akan menjadi salah. Tapi secara dalam lagi ya kan, nggak semua prank yang dilakukan itu nggak lucu ya kan. Ada beberapa prank yang beneran fantasinya terus lo manifestasikan akhirnya lucu beneran dan friendly gitu. Kayak, nah di sini menurut gue yang bikin prank itu menjadi insensitif gitu lah, itu apa namanya, menurut gue terkait sama ke apa namanya, perbedaan. Kayak kita tuh disregard kepentingan orang gitu. Kayak misalnya contohnya si Ferdian ini, dia itu ngasih sembako palsu ya kan. Sembako itu menjadi objek yang dibutuhkan oleh si waria ini mungkin ya. Soalnya kan dia ada apa, malam-malam di jalan, presumably dia lagi cari uang gitu, dia butuh uang untuk survive, dikasihlah harapan ini kan. Terus habis itu ternyata harapan itu palsu, dan palsunya tuh bukan hanya kayak misalnya mie bohongan, sampah men, kayak hal yang sangat nggak ada nilainya gitu maksudnya. Nah itu nah itu yang menjadi nggak sensitif gitu, karena kita menyerang apa namanya, hal yang sebenarnya dibutuhkan atau hal yang menjadi sensitif bagi si waria itu. Yang menjadi sensitif adalah itu apa namanya, status ekonomi atau lain-lain. Kalau misalnya kita
gue ambil contoh lain gitu, misalnya lu ngatain orang tua orang gitu kan, apa namanya, lu ngatain orang tua orang, terus gue rasa ngatain orang tua biasa lah ya, gue juga sama teman-teman gue ngatain orang tua gitu. Pernah lah ya. Yang iya ngatain nama orang tua lah, oh malu ini bapak lu itu, kayak bapak lu tukang potong rumput apa dulu gitu. Iya, dulu jadi tau gak sih kayak bokap gue tuh pernah potong rumput kan, terus dia dia kayak cuma pakai kaos sama celana pendek gitu, terus gue foto, terus gue masukin Instagram, anjing gue kayak semua teman-teman SMA gue langsung menggila gitu, anjing ini bokap lu bangsa. Terus habis itu kayak bokap gue jadi terkenal gitu, terus kayak teman-teman gue yang main ke rumah pengen lihat. main ke rumah kan ada teman gue tuh nanya, om itu rumputnya masih panjang, brengsek memang teman-teman gue bangsat. Cuma kayak terus bapak gue kayak bingung gitu, hah iya emang Lu lebih brengsek. Gue udah ngakak kayak anjing teman-teman gue brengsek. Tapi ya intinya gitu, ngata-ngatain orang tua. Tapi kalau misalnya let's say apa namanya, tadi gue mau, iya misalnya let's say ngatain, oh dasar bokap lu tukang potong rumput gitu-gitu. Ini bukannya gue disregard pekerjaan tukang potong rumput ya, cuma atau terus tiba-tiba let's say nauzubillah min zalik, misalnya bokap gue meninggal gitu, baru meninggal gitu kan, misalnya baru meninggal sekarang gitu, habis itu kayak si tukang potong rumput mana gitu. Kok bisa ketawa ya? Ya karena kan itu kan brengsek banget kan. Jadi gue ingat ini waktu SMP juga nih, waktu SMP ya seperti yang gue ceritakan tadi, sekolah isinya orang-orang brengsek. Ini beneran kejadian. Kenapa gue bikin analogi ini, karena ini beneran kejadian. Kayak salah satu teman gue teman atau teman dekat gue lah, itu apa namanya ya, punya nyokap lah. Nah nyokapnya ini suka apa pokoknya paling sering dikatain lah, misalnya kayak nama nyokapnya A gitu, ibu mama A di mama A anjing apa mama A apa gitu. Terus bener-bener abis itu tiba-tiba guru gue datang gitu di kelas, nama teman gue misalnya si B, si B lu kesini deh. Terus abis itu dipanggil, ternyata disuruh pulang, nyokapnya baru meninggal. Terus kayak itu kita langsung kayak, parah lu dari tadi lu nggak started the joke. Iya makanya dari tadi lu kata-katain apa nyokapnya apa tukang apalah, tukang ini. Pokoknya kita kalau ngatain parah gitu, malu apalah ini itu gitu. Terus habis itu emaknya meninggal men. Terus kita kan jadi kayak anjing, itu fakta banget kalau kita ngatain sekarang ya. Tapi gue jadi berfantasi gitu, what if misalnya teman gue yang sekarang lagi berduka gitu, kayak ibunya meninggal, terus habis itu kayak, weh malu misalnya tiduran aja gitu. Hal kayak gitu kan lucu, apa namanya lucu, tapi tuh kayak itu sangat insensitif gitu loh. Iya benar. Nah itu tuh yang di situ kita bisa lihat kesamaannya gitu sama pranknya si Ferdian, itu adalah kita tuh tidak peka sama suasana hati dan kepentingan menurut gua. Ya kan, apa namanya apa suasana hatinya orang yang kita prank gitu. Misalnya kayak bagaimana suasana hati si waria itu terhadap ekonominya dia, apakah dia sedang mengalami depresi karena ekonominya dia gitu. Kalau iya itu menjadi nggak lucu gitu, kayak sama aja kayak bagaimana suasana hati teman gue itu sama nyokapnya yang baru meninggal. Ya, obviously dia bersedih, dan kalau lu ngatain nyokapnya pas di waktu itu menjadi nggak lucu gitu. Jadi menurut gue sama aja kayak ya, contohnya hal-hal yang paling common deh, kayak body shaming misalnya. Ya kan lu suka bercanda, gendut lu misalnya, atau lu apa jelek atau apa. Tapi mungkin ada beberapa orang yang kayak secara suasana hati dia biasa aja, kayak gue slow aja gue gendut misalnya. Terus tapi kayak ada beberapa orang kan yang insecure gitu. Suasana hatinya dia terhadap fakta tersebut itu tidak baik. Abis itu lu serang itu, dan itu menjadi lu tuh menjadi insensitif gitu. Jadi lu sebagai pengguna, atau bukan pengguna ya, tapi lu sebagai pelaku itu harus lebih bijak dalam memilih timingnya juga sih. Timing menurut gue kayak prank gitu, bukannya prank tuh menurut gue oke banget, itu terkadang malah diperlukan, yaitu sumber entertainment yang sangat baik menurut gue prank itu. Dan terkadang malah bikin friendship
ya kan, prank tuh malah bikin lo deket sama orang gitu gara-gara itu kan, jadi kayak simbol keinformalan gitulah. Nah itu gue jadi kehilangan train of thought gue. Nah, jadi kalau dari pernyataan lu barusan gitu Dim ya, berarti kita tuh sebagai prankster gitu ya, atau orang yang jahil gitu. Iya. Jadi gimana tuh cara kita biar bisa tahu seseorang tuh sedang tidak mood gitu loh dengan suatu topik jokes yang kita lemparkan gitu, atau yang kita kondisikan. Karena di satu sisi juga gue merasa bahwa candaan itu nggak mengenal gitu loh. Banyak sekali candaan yang nggak mengenal kondisi setiap orang gitu. Kayak misalkan ngomongin soal jomblo gitu kan, kayak Raditya Dika suka banget ngomongin jomblo gitu. Mungkin kayak buat banyak orang tuh bisa ketawa gitu, tapi gimana kalau orang yang benar-benar main miris, hidupnya adalah untuk mencari pasangan hidup gitu. Kayak gitu gimana gitu. Kalau menurut gue sih di sini adalah bagian trikinya dalam lo bikin prank atau bikin jokes yang ditujukan ke orang gitu. Menurut gue dalam segala kondisi itu lo hanya memiliki sign-sign yang terbatas aja gitu. Lo nggak bisa benar-benar tahu suasana hati dia gimana. Lo nggak bakal pernah bisa benar-benar tahu 100% bagaimana pandangan dia terhadap situasi tertentu. Itu tuh nggak pernah lo bisa tahu. Lo cuma bisa dapat sign-sign tertentu. Misalnya, let's say waktu kita mau ngerekam video ini, podcast ini, kita lagi dalam era COVID-19, ya kan, dimana semua orang lagi ngerasain financial crisis gitu. Terus let's say lu ngejoke ya, misalnya apa kayak dasar miskin lo gitu atau apa. Di saat kan lu sebenarnya nggak tahu pandangan dia apa, tapi lu bisa berasumsi bahwa dalam kondisi ini kemungkinan besar orang-orang akan begini gitu kan. Kayak atau misalnya lu punya teman, dia kayaknya udah nikah lama, terus kayak dia sampai sekarang belum punya anak, let's say ini, maaf ya, maksudnya gue cuma kayak memberikan contoh. Terus habis itu lu ngomong misalnya bikin jokes tolol gitu, kayak lu mandul ya nyet gitu. Gitu. Aduh, dan gue ketawa loh, aduh bahaya banget ya. Terus kayak lu mandul ya nyet. Terus iya kan, lu nggak tahu apakah dia benar-benar, mungkin emang dia nggak mau punya ya anak. Mungkin dia steril gitu, mungkin dia steril atau tapi tuh lu nggak pernah benar-benar tahu apa yang dia rasain gitu. Nah jadi kesimpulannya adalah lebih baik jangan ngejokes menurut gua ya. Lebih baik jangan ngejokes kalau lu nggak tahu bener apa yang lu omongin gitu ya. Kalau lu nggak tahu bener situasi dia kayak gimana, misalnya kayak kalau lu nggak tahu bener kayak kenapa misalnya teman lu nggak punya anak atau segala macam, mending lu jangan ngejokes itu. Terserah lo. Cuma kalau misalnya lu mau ngejokes, jangan berharap apa-apa. Maksudnya kayak lu harus be ready untuk kalau misalnya dia marah gitu. Gue kan salah satu orang yang juga cukup gue kalau bercanda ya cukup brengsek lah gitu. Gue itu setiap bercandaan gue yang brengsek, gue dalam hati ya gue siap terhadap nih orang marah sama gue gitu. Ya itu dia. Tapi ya gue sebisa mungkin mencoba membaca lah, misalnya kalau nih orang lagi kayaknya suasananya lagi nggak bagus, gue bisa minta maaf gitu. Ya walaupun lebih sering gue kayak bodo amat lah, tai gitu. Tapi intinya kayak gitu sih. Nah, tapi ngomongin prank lagi nih Dim. Jadi sebenarnya kan kalau tadi kita udah tahu bahwa ada prank gold digger, sometimes itu nggak lucu kan. Nah, menurut gue prank itu tuh sebenarnya bukan semata-mata kayak gara-gara si Ferdinand nih kayaknya kita nggak boleh ngeprank lah apalah gitu kan. Itu banyak banget gitu gue denger netizen ngomong gitu. Cuma menurut gue nggak gitu juga gitu loh. Bahwa prank ini ya kayak lu bilang tadi itu, akses lu buat mengkritisi sesuatu tuh besar banget gitu loh. Kayak misalkan ada komedian tuh yang gue tahu yang main yang jadi Borat. Siapa namanya dia? Sacha Baron Cohen. Iya. Menurut gue dia itu salah satu komedian yang susah banget jokesnya, yang berat men. Dia tuh lu kalau denger jokes dia tuh dark banget. Dia ada satu acara TV yang dia
Itu interview para politikus, orang-orang intelektual, tapi gayanya dia tuh kayak gaya ghetto gitu men. Tapi somehow mungkin gue nggak bisa langsung ketawa gitu, tapi pas gue denger cara dia ngejokes di situ gitu, itu banyak banget yang nggak yang dia pelan-pelan dia utarain ke dia, ke lawan bicaranya gitu loh. Akhirnya apa yang dia dapat dari prank itu, pertama mungkin dia bakal nyebelin di situ kayak nih orang nggak lucu gitu, tapi dia bilang bahwa at least kita jadi tahu situasi society kita hari ini gitu loh. Kayak dia ada, kalau nggak salah dia nyanyi di mana gitu, kalau nggak salah gue lupa banget tempatnya. Dia pidato ngomongin soal tentara di Irak. Itu tuh kayak dia ngejokes, dia ngelakuin itu kayak ngejokes dan pidato, dan orang-orang di situ itu tuh membanggakan hal tersebut, karena kan notabene kayak lu bangga banget sih sama ngebunuh orang di Irak gitu kan. Itu tuh terekspos di muka-muka para penonton di situ, dan kalau nggak ada dia gitu, kita tuh nggak tahu betapa chauvinisme banget gitu loh orang Amerika terhadap invasi ke Irak gitu. Jadi satu sisi kita dari pranknya Ferdinand ini kita tahu gitu bahwa oh ternyata banyak orang gitu yang geram ketika ada kayak gini gitu. Banyak orang, si Ferdinand pun bisa nunjukin bahwa itu sebenarnya ada kritik sosialnya juga gitu loh, bahwa nih orang ini tuh butuh sembako loh, makanya dia bisa marah ketika gue prank kayak gini. Dulu, nah abis gue lagi nyari pranknya si Ferdinand ini kemarin, Dim, nyokap gue cerita ada prank yang lebih lucu. Apaan? Pembagian sembako dari pemerintah itu kan udah dikasih tuh berapa gitu kan, terus yang dapat kalau nggak salah nyokap gue bilang sih di Medan ya, itu cuma dapat 2 bungkus Indomie. Itu prank yang sangat wow gitu, skala besar men. Iya emang. Kenapa orang nggak bisa geram? Nggak ada orang yang bilang wah lempar saja ke laut biar dimakan ikan hiu, jadi brengsek. MLI brengsek Iya, juga iya. situ. Nah dari situ tuh sebenarnya bahkan dari zaman Adam Hawa juga Tuhan tuh udah ngeprank kita men gitu loh. Kita tuh udah di prank, dikasih tahu ada buah jangan diambil gitu kan. Terus ya tau lah dia bermain prankster tuh bermain dengan apa yang diinginkan oleh subjeknya itu gitu kan. Terus dipatahin gitu loh. Dia tahu oh lu mereka tuh curious orangnya gitu. Ada mau tuh curious. Nih gua kasih tahu nih gitu. Tapi intinya mungkin memang pranksternya pengen ngirim Adam Hawa ke bumi gitu. Cuma caranya aja biar lebih lucu gitu kan. Jadi Tuhan lucu gak? Lucu. Ya maksudnya kita pun lahir di dunia juga nggak tahu ya. Iya ini Tragedi lah. Iya emang. Yang udah jadi komedi. Iya itu yang tadi lu bilang, gua rasa memang humor itu memiliki aspek seni di mana dia itu bisa digunakan untuk berbagai hal gitu, selain cuma sekedar entertainment gitu kan. Seni itu kan hal yang profound dan besar gitu. Jadi banyak banget kayak humor-humor yang bisa sebenarnya edukatif dan juga bisa menjadi kritik sosial gitu. Kayak banyak banget sebenarnya, nggak harus jauh-jauh, kayak misalnya banyak banget youtuber Indonesia juga kayak MLI kan juga sebenarnya humor dia kan kayak kritik terhadap banyak hal lah. Nah itu juga salah satu fungsi humor gitu. Tapi mungkin yang sekarang mau gue bahas, karena tadi kita udah ngebahas mengenai beberapa contoh-contoh jokes-jokes yang nggak sensitif gitu misalnya. Tapi sekarang itu ada sebuah subgenre dari humor gitu, yang memang sebenarnya memang objeknya di situ. Objeknya adalah kita bikin humor yang bener-bener insensitif banget, yang menyinggung banget gitu, sampai itu tuh menjadi seninya tuh memang di situ gitu. Objeknya di situ itu kan dark humor. Dark humor itu kan sebenarnya ya itu ngejekin teman-teman yang difabel lah, ngejekin Batur. orang-orang yang kurang beruntung atau kayak ya gitulah pokoknya. Dia tetap masuk ke prinsip superiority tadi kan. Si dark humor itu kayak dia suka ngejek-ngejekin hal-hal yang kecil, yang lebih inferior lah gitu. Nah itu objeknya dark humor. Tapi menurut lu
menurut lu dark humor itu, atau misalnya let's say kita put into context, orang-orang yang mengkonsumsi dark humor memes gitu misalnya, itu menurut lu orang-orang yang secara moral Tidak kayak gimana? bermoral gitu. Iya, secara moralnya gimana? Sebenarnya sih kalau gue pribadi ya, kalau ngomongin moral dalam komedi itu nggak ada menurut gue. Kayak Oh, kayak kalau gue pribadi ya, karena pertama gini, dalam balik ke paper gue waktu itu yang soal bullying ya, gue nemuin bahwa di mana ketika orang memiliki rasa komedi yang baik gitu, selera humor yang baik gitu ya, mereka tuh lebih resiliensi terhadap bullying. Jadi apapun yang dilakuin temennya tuh dia nggak anggap serius gitu, dia anggap itu sebagai sebuah jokes gitu, yang which is kadang dia bisa serang balik temennya gitu kan, ngecengin balik gitu kan, ngatain balik gitu kan. Ya itu udah terjadi gitu di lingkungan kita. Tapi kan beberapa orang kayak ngerasa, ah, bercanda lu nggak lucu gitu, bercanda lu nggak lucu. Sekarang gue tanya gitu loh, ini bercanda lu yang nggak lucu, bercanda dia nggak lucu, atau lu yang nggak bisa terima bercandaan gitu? Apakah hidup lu serius banget gitu sampai ada orang yang lu merasa bahwa dia tuh lebih rendah dari lu, ngatain lu atau ngecengin lu, seperti kayak nggak layak nih orang, nggak lucu gitu. Kan kalau dari bahasa lu superioritas itu kan, gimana kalau orang yang dia rasa bahwa orang itu lebih inferior dari dia, terus ngejokes atau ngatain kita gitu, dan kita ngerasa bahwa gue tuh sebenarnya superior dari lu, ngatain gue gini 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 gitu. Itu kan bisa juga jadi serangan balik, pertanyaan balik, apakah dark humor itu semata-mata cuma merefleksikan orang yang konsumsi doang gitu. Iya sih. Gimana kalau misalkan orang yang disable gitu, dia bisa konsumsi humor itu sendiri. Gue pernah lihat ada orang stand up comedian, dia gue lupa dia nggak Kayak punya, dia ngejekin dirinya sendiri gitu ya. dia kalau nggak salah kakinya diamputasi atau gimana gitu, dia ngejokes tentang itu. Dan apakah jokes itu punya dia doang? Apakah cuma orang yang inferior seperti dia yang punya jokes itu? Dia bilang enggak juga gitu. Makanya gue bilang kalau dark humor, gue tertawa dengan dark humor, ya it's a jokes, itu lucu gitu. Karena gue percaya bahwa dark humor itu kan nyentuh ras juga kan, ya nggak cuma. Iya. Nah jadi ketika lo bisa tertawa di situ gitu, perpecahan atau political identitas itu lebih susah masuknya gitu. Benar-benar. Iya nggak sih? Itu gue setuju banget. Karena ya sebenarnya sejujurnya kayak dari pandangan gue pribadi terhadap dark humor, dark humor itu hal yang baik, namun kayak memang ada beberapa batasan yang gua coba garisin sih. Kenapa dark humor itu menurut gue baik? Karena pertama, ya contohnya let's say kita ambil contoh banyak dark humor tentang ras gitu lah, ya kan? Itu kan sebenarnya ya sara kan, itu hal yang sangat insensitif gitu kalau lu ngomongin itu di publik. Tapi itu sebenarnya bagusnya adalah segala hal-hal yang segala hal-hal yang sara gitu, segala hal-hal yang quote and quote tabu yang sebenarnya itu ofensif dan lain-lain, itu tuh semuanya dirangkul, itu semuanya diambil, diraup, ditaruh di satu ruang lingkup yang bernama lelucon, dan kita make sure segala ide-ide tentang sara, tentang hal-hal yang jelek dah, pandangan tentang kaum tertentu, kaum yang kurang beruntung, kaum difabel dan lain-lain, itu tuh kita ambil semuanya dan kita taruh di satu kotak yang bernama humor gitu, dan kita make sure segala ide-ide ini tidak ada di ruang-ruang lain, yaitu ya ruang-ruang yang di luar humor, kayak atau ya misalnya ngatain beneran gitu, misalnya kayak dasar lo ras ini gitu. Itu kan bukan joke kan, itu beneran ngatain gitu, itu kan beneran bukan prank, itu emang serangan verbal gitu. Di kita make sure itu tuh nggak terjadi dengan cara ya udah semua all these ideas kita taruhnya di satu ruang lingkup aja gitu. Kayak gue bikin analogi, mungkin dari hobi gue percaya, ya ini intermezzo, gue percaya kayak kenapa MMA itu bagus, karena itu tuh membawa violence yang ada di dunia sana,
kita konten di satu kandang. Jadi sehingga gue sih percaya di kedepan hari violence itu cuma ada di olahraga, nggak ada di tempat lain. Mungkin kita akan bahas itu ntar di kesempatan lain kali. Cuma intinya bagusnya dark humor bagi gue adalah nge-contain hal-hal yang seharusnya nggak ada di luar itu. Jadi lebih baik daripada kita pusing-pusingin tentang perbedaan kita gitu, jadi kita ketawain aja. Iya. Ya kan, kita jadi bahan ketawaan aja. Itu bagusnya dark humor. Nah, namun ada beberapa hal yang menurut gua kita harus perhatikan di dark humor. Yaitu adalah apa namanya, beberapa orang itu mungkin kurang kurang bisa adaptif dengan menerima dark humor gitu. Terutama untuk orang-orang yang secara spesifik di dalam narasi jokes itu tuh menyangkut dia gitu, dia yang bersangkutan gitu. Mungkin tadi lu bilang ada beberapa stand up komedian yang misalnya dia tuna netra, misalnya dia tuna netra terus dia bikin joke-joke tentang tuna netra gitu. Even Stevie Wonder kan suka ngejok ngejokes tentang dia butanya buta itu. kan, kayak dia suka bilang dia bisa ngelihat ini apa segala macam, lucu banget gitu. Tapi apakah semua orang kayak Stevie Wonder gitu? Ada beberapa orang yang beneran sedih karena dia tunanetra, men. Mungkin Stevie Wonder udah mencapai fase di mana dia udah benar-benar bisa bersyukur dengan segala yang dia miliki. Tapi ada orang yang nggak ada di fase itu gitu, dan ketika jokes ini nyampe ke orang seperti itu akan memperburuk keadaan mental dia menurut gue. Nah di situ yang perlu kita jaga gitu. Jadi makanya menurut gue kayak secara konkretnya yang bisa kita lakukan, di mana dark jokes ini ada, misalnya di akun-akun meme gitu, misalnya tuh platform-platform meme kayak meme nomor 1 sih. iya kayak 9gag misalnya. Itu harus benar-benar ada di section tersendiri namanya dark humor, dan harus ada warningnya paling enggak gitu. Paling enggak kita bikin warning untuk orang-orang yang gampang tersinggung, tolong jangan, ini for your own safety kan, soalnya gitu. Jadi tidak ada terjadi sakit hati atau konflik macamnya. Tapi selain itu menurut gue dark humor is okay, dan gue setuju dengan pernyataan lo tadi gitu, kayak dark humor tuh harusnya dilihat dari dua sisi, nggak cuma orang yang melontarkan jokesnya doang, cuma kayak ya siapa tahu lu nya aja kali yang baperan atau kaku tapi banget. kontennya sendiri, kalau gue tuh punya istilahnya gini, jadi menertawakannya tuh kontennya, bukan menertawakan subjeknya gitu, kayak siapa gitu ya kan. Benar. Jadi kan memang kontennya itu kan dibuat sedemikian rupa gitu buat bikin tertawa gitu. Kalau nggak lucu ya emang nggak lucu gitu channel kayak Ferdinand. Kayak menurut gue tuh kayak awalnya lucu, tapi pas gue lihat sampai akhir kayak judulnya sih gue ketawa pas baca judulnya di YouTube. Tapi pas sampai akhir kayak ya nggak lucu gitu. Iya emang. Ya sudah gitu loh menurut gue, sudah gitu. Tapi memang ada yang kita tidak peka juga gitu loh di situ. Ya itu tadi gitu, bahwa ini tuh ada kayak tadi nih, kayak contoh lu yang ayah lu seorang tukang kebun, lu tukang potong rumput. Tukang potong rumput. Sebenarnya kan apa sih yang lucu di situ gitu? Berarti kan ada sosial ekonomi status, ada profesi gitu kan. Kenapa kita bisa tertawa kalau ayahnya seorang tukang potong rumput? Kenapa kita bisa tertawa, kita nggak tertawa ketika bokapnya Elon Musk gitu atau Bill Gates? Itu kan pertanyaan yang gue sampai sekarang juga, jokes itu nggak sesederhana kayak semua orang di sekitar lu tertawa terus lu ngerasa bahwa itu lucu gitu. Enggak, it's more than that gitu loh menurut gue ya. Iya gue setuju banget sih. Nah sekarang mungkin tadi kita udah benar-benar ngebahas mengenai jokes, tapi dari mungkin sudut pandangnya itu orang pertama gitu. Jadi dari orang yang menciptakan jokesnya, dari orang-orang yang melontarkan dan bagaimana caranya melontarkan jokes dengan baik. Tapi sekarang mungkin kita ambil sudut pandangnya dari penerimanya gitu. Bagaimana cara kita menyikapi jokes-jokes ini atau prank-prank ini kan, kayak mungkin udah ada beberapa lah YouTuber lain yang ngebahas mengenai ya seharusnya kita menyikapi Ferdian Paleka ini gimana gitu. Ya bener, gue setuju.
apa namanya, instead of kita kayak bikin video-video reaction ya kan, nih jangan dikasih panggung ya kan, kita Iya jangan, benar. ya kalau misalnya lu nggak suka ya udah, kita jangan berikan mereka panggung gitu, karena dengan kayak gini tuh nama dia akan lebih besar dan lain-lain. Jadi tuh kayak itu menurut gue cara merespon apa namanya, jokes yang menurut lu kayak inappropriate, ya jangan lu gedein gitu. Kayak apa namanya, lebih baik ya lu report, lu apa dan lain-lain. Tapi dari selain apa namanya, itu kan dari cara ininya kan, dari cara secara digital kita ngapain, cuma kayak dari secara batin gitu menyikapi jokes itu, menurut gua apa namanya, lu harus bener-bener take your time untuk bener-bener apa, kasih tahu di dalam diri lo ini semua itu not real. Lu tahu eh, kenyataannya seperti apa gitu. Makanya jujur, lu mau katain keluarga gua kayak apa, misalnya kayak oh apa, nyokap lu ini apa, nyokap lu tukang copet atau apa, misalnya kayak bapak lu copet ya, atau bapak lu apa koruptor gitu, gua nggak akan marah. Lu mau katain apa gua hal-hal termenjijikan di dunia ini, kayak apa gua tukang apa perkosa anak-anak apa kayak gitu-gitu, gua nggak akan marah karena gua tahu realitanya. Dan gua nggak usah dianggap serius karena emang gue bukan tukang perkosa anak-anak gitu. Jadi Iya. gue kalau misalnya ada orang kayak lu tukang ini ya apa namanya, tukang sodom ya, gue nggak, gue kayak ya mungkin gue ikutan ketawa aja. Dan gue rasa apa namanya, gue nggak ngelihat publik itu bisa kayak gitu. General publik terkadang tuh kayak ada semacam eh, primordialisme gitu di dalam apa yang mereka punya gitu. Contohnya, tadi kan berkaitan sama diri. Contohnya ngatain agama orang. Misalnya agama lu ini, Tuhan lu apalah, cuma gua nggak mau sebut Nggak lah. usah. Misalnya Tuhan lu apa, misalnya Tuhannya ada agama lain Tuhannya kelereng misalnya. Ya apa namanya, Tuhan lu disentil-sentil misalnya. Gue bikin analoginya gitu, misalnya ada orang penyembah kelereng gitu. Terus apa namanya? Iya lu nggak usah marah gitu. Iya kan, lu nggak usah marah karena kayak lu tahu sebenarnya Tuhan lu, Bukan kelereng. oh iya bukan kelereng misalnya, kayak Tuhan lu apa gitu. Misalnya kayak ya lu tahu realitanya agama lu nggak seperti itu. Terus kenapa lu marah gitu kan? Kan banyak tuh yang suka ngatain misalnya kayak gua kan berasal dari agama Islam. Banyak kan dulu kasus-kasus apa namanya, orang ngatain agama Islam terus orang Islam jadi kayak Iya, gerang wah banget ya. Allah Akbar gitu kayak, menurut gua nggak usah kayak, karena memang Islam bukan seperti apa yang mereka bilang gitu. Kayak Islam itu kan sekarang menjadi agama yang apa, memiliki banyak stigma lah gara-gara terorisme kan. Kayak dibilang oh ada orang berjenggot sedikit kayak lu teroris ya, kayak ya, lu harusnya nggak marah karena memang ya lu teroris bukan, Iya. kayak ya kagak kan, ya udah nggak usah gitu. Kayak Mm. itu berkaitan dengan yang tadi gue bilang incongruity teori gitu. Kalau misalnya incongruity-nya itu terjadi dalam ruang yang abstrak, bukan di ruang kenyataan gitu. Jadi kalau lu tahu memang ruang kenyataannya tidak seperti itu, harusnya lu nggak tersinggung. Jadi mungkin poin gue adalah di sini sebagai penerima jokes, lu harus sebenarnya bukan sabar, tapi lu harus bener-bener mikir ini semua nggak real man. Bisa bales. Iya, atau lu bisa balas kayak misalnya pokoknya jangan. Satire gitu-gitu loh. Kayak apa? Menurut gua komedi itu juga skill kan pastinya di Iya benar-benar kayak lu nggak ada ilmunya iya kan. kayak lu nggak mau bercanda sedikit pun dengan orang lain itu sebenarnya lu udah ngerasa diri lu superior gitu. Hmm. Itu menurut gua apa bedanya lu sama Ferdinand gitu loh. Hmm. Lu nggak mau diri lu disentuh, lu nggak mau diri lu dikritik gitu kan. Itu pertanyaannya makanya balik lagi kayak yang tadi lu bilang tadi Dim. Gitu. Kenapa mereka nggak merasa diri mereka itu tidak boleh dipatahkan gitu loh, tidak boleh diplesetin gitu loh identitas mereka. Apa alasannya gitu? Ya itu dia, bisa jadi mereka ternyata lebih ngerasa superior daripada kita gitu. Iya. Iya, sebenarnya segala hal tentang humor ini menarik banget sih, kayak
gue juga memiliki pengalaman ya banyak lah, maksudnya kayak gue sering Lu bercanda. pasti sering di ngambekin orang sih. Gue pernah lah, maksudnya kayak bikin jokes yang orang-orang jadi malah dia nangis atau ataupun dia ketawa gitu. Jadi akhirnya gue belajar ada beberapa reaksi yang berbeda dari jokes gue. Akhirnya gue bisa menyimpulkan hal-hal yang gue bilang barusan. Tapi intinya gitu sih, gue ngerasa respon manusia atau respon society terhadap jokes, baik dalam sudut pandang pengguna maupun penerima uh, jokes tersebut, itu masih banyak yang harus Iya, tingkatkan ya. ditingkatkan sih, baik yang Kualitas jokes nasional. iya kayak kualitas jokes pelontarnya maupun penerimanya tuh harus lebih bijak lagi gitu, dan harus benar-benar kalian ini bukan menggurui, cuma kayak kita semua harus lebih inilah, lebih aware humor tuh apa, terus kayak nature-nya bagaimana, kayak dan kenapa lu harusnya nggak tersinggung gitu. Dan kalau lu tahu itu lu nggak akan pernah tersinggung. Iya, Kayak dan kalau lu tahu nantinya setelah lu refleksi lagi ke belakang, lu kayak buang-buang waktu gitu tersinggung dengan iya bener banget. hal seperti kayak gitu ya. Kayak gue selalu ngerasa bahwa ketika lu dikatain misalnya atau apa ya, misalnya lu diapain nih, di prank gitu atau diapain lah, dipukul misalnya, lu tuh punya pilihan untuk membuat sebuah konflik itu terjadi apa enggak gitu. Kayak banyak banget tau gak sih kayak iya di agama kayak ataupun di household suka diajarin kalau ada orang yang menginjak-injakkan harga diri kamu harus jangan terima gitu kan. Jujur gua ya, kalau misalnya lu mau apa namanya mau ngapain gue deh, kayak lu mau lempar gue tai gitu, gue nggak akan balas gitu. Paling gue ya Ya kayak gue bales sih. oh iya lu balas ya, maksudnya gue kalau misalnya gue lempar tai terus habis itu gue pukul dia misalnya, terus dia pukul gue balik, akhirnya konflik tuh terjadi gitu. Kayak gue nggak tahu, ini pandangan gue ya, kayak misalnya ada orang bunuh keluarga gue gitu, misalnya nyokap gue dibunuh, gue nggak akan bunuh nyokap lu juga, karena kalau enggak jadinya nanti oke, dia bunuh nyokap gue bunuh nyokap dia, terus dia bunuh bokap gue bunuh bokap dia, semuanya mati anjing. Nah itu dia, itu akan menjadi kayak cycle. Lingkaran setan. Iya kayak akan menjadi siklus gitu. Itu sama aja kayak jokes, sama aja kayak peperangan, sama aja dengan ya kok kita bisa tarik lagi secara luas gitu. Nah itu mengenai respon terhadap joke. Tapi Andai perang itu sesederhana jokes gitu ya, mungkin Hitler bisa terima jokes, nggak bisa terima jokes, jadi kayak ribut sama Uni Soviet kayak gitu-gitu. Iya makanya itu yang bikin Hitler nggak lucu tuh, karena fantasi dia itu dilakukan beneran kayak gitu. Tai, gue kesel banget sama orang Yahudi gitu, pengen gue bakar nih, dibakar beneran. Yahudi ya. Dibakar beneran, itu tuh yang bikin nggak lucu ya, maksudnya ya apa namanya itu tadi, kayak orang-orang Yahudi itu nggak ada yang mau dibakar gitu. Iya kan, kayak siapa juga yang mau dibakar. iya maksudnya sama aja kayak waria-waria itu nggak ada yang mau makan sampah, siapa juga yang mau makan sampah. Makanya Hitler tuh nggak lucu gitu loh. Nah itu ya gue nggak menyamakan Ferdian sama Hitler sih, cuma ya intinya gitu. Gue sih berharap ini biasa ya, kita sih berharap buat negara ini ya. Pokoknya intinya sama juga untuk hukuman bagi orang-orang kayak gitu. Kalau misalnya dengan cuma sekedar jokes-jokesan doang, menurut gua nggak ada gunanya. Dimasukin tong sampah, dicukurin. Itu kayak itu tadi yang kayak gue bilang, itu lu kayak lu ngebales api sama api gitu, kayak lu bales prank dengan prank gitu kan, dibales lagi kan kayak tapi bohong. Masih polisinya brengsek juga polisinya anjing. Terus kayak apa namanya itu nggak akan membuat dia belajar sih menurut gua. Kayak justru caranya, misalnya ada orang yang benar-benar jahat gitu, jokesnya jahat, bengis, nggak jelas gitu kayak si Ferdian, kayak lu harusnya apa namanya ngajarin dia dengan cara kindness. Kayak lu tunjukin apa namanya ngejokes yang bener, atau kayak kasih sayang yang bener ke manusia lain tuh kayak apa. Asik. Dengan jangan lu ngajarin dia apa, lu mau dia baik tapi lu ngajarin dia dengan
cara dia gitu. Punishment. Punishmentnya dengan Jaksa. caranya dia sendiri gitu. Dia ngasih sampah ke orang lain terus lu Nah, kasih sampah ke dia. Makanya sebenarnya orang tuh nggak sadar kalau mereka tuh menikmati prank itu gitu loh. Iya. Dan akhirnya Dasar. sampai mereka menemukan bahwa mereka melakukan prank itu juga gitu. Iya. Polisi Enak kan ngeprank orang masuk tong sampah kan? Iya, enak men. Makanya jadi nggak perlu bingung si Ferdinand itu menikmati atau enggak ya, dia ngerasa lucu kali kan. Iya, dan gua rasa dia sangat berhasil untuk kayak membuat orang-orang itu menjadi lebih kejam dari dia gitu. Kayak iya apa namanya orang-orang yang di lapas juga melakukan hal-hal yang lebih kejam dari si Ferdian. Si netizen memiliki pikiran-pikiran yang lebih kejam dari Ferdian gitu. Itu dia sudah sangat berhasil dan akhirnya tuh lucunya yang paling brengsek jadi bukan dia gitu. Jadi malah jadi kita semua gitu. Itulah pentingnya tadi gue bilang kayak pentingnya merespon lelucon dengan baik gitu. Itu it's just joke kayak ya apa sih ya kalau misalnya gue yang jadi misalnya hukum apa namanya penegak hukum gitu, apa yang gue lakukan ke Ferdian ya sekedar edukasi menurut gue sih. Iya. Gue setuju sih sama Emily bahwa take down dia punya channel tuh kayak udah cukup lah gitu. Iya benar kayak itu yang penting ya udah itu kan yang di take down adalah voice-nya dia karena dia nggak menggunakan voice-nya dia dengan baik. Terus diedukasi aja, kita kan punya banyak institusi edukasi gitu ya nggak, di penjara bakal bikin dia tambah bego sih menurut gua. Bayangin orang di penjara di prank sama dia. Iya di prank terus ya diandain dia tambah stres tambah bego terus Tambah aneh pranknya. tambah aneh lagi pranknya. Terus kayak nanti prank yang ada di penjara dia balas dendam, dia bawa ke dunia luar gitu, nggak ada gunanya gitu. Ngepranknya dibalik jadinya. Jadi bukan sembako sampah tapi sampah tapi ternyata sembako gitu. Itu menarik. Wah itu menarik banget sih. Tapi kalau tadi kan harapan lu, nih gue juga mau bilang harapan gue gitu. Ini bang. Jadi ini. harapan gue sebenarnya adalah kita bisa tertawa dengan pranknya si Ferdian suatu hari nanti, di mana transpuan udah tidak dilihat sebagai minoritas, orang yang terpinggirkan, marginal gitu. Dan ekonominya mereka juga udah bukan ekonomi yang susah gitu loh. Jadi kan dengan begitu kita tuh nggak bakal bisa kayak ih parah lu bercandain orang kayak gini, dia kan cari duit doang. Nah bayangin kalau kita bisa tertawa dengan prank Ferdinand di mana society itu it's better for them gitu. Thanks Ferdinand. Yoi, buat para benches semangat ya. Semangat. Ya mungkin untuk episode kali ini kita akhiri dulu. Oh ya Dim, kita harus kasih tahu kenapa kita di sini nih Dim. Gue juga nggak tahu. Nggak tahu sih sebenarnya, karena studio kita lagi kotor guys, jadi ya kita pindah ke sini. dapur. Tapi kalau kalian ada masukan tentang ih nggak enak backgroundnya gitu, ya silakan komen. Komen di bawah sini. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian sudah mendengarkan sampai sini, selamat ya, berarti Anda orang-orang terpilih. Tapi intinya apa namanya? Ada intinya nih. Intinya ya gue cuma mau bilang ini aja sih, subscribe. Oh iya, gue juga. Subscribe, follow kita di Spotify dan di Instagram. Terus nyalain notification di. Gue nggak pernah nyangka gue akan ngomong ini. Seperti ini. Anjing, gue tuh dulu paling nggak suka main jadi kayak Apaan sih YouTuber anjing. Please subscribe, karena subscribe itu gratis. Iya, aduh. Tapi akhirnya sekarang gue yang ngomong gini anjing, gue kayak tai nih corona. Tapi ya guys, subscribe channel gue. Aduh gue nggak mau. Udah deh. Oke, udah.